Sedikitnya 400 buruh PT Sanken Indonesia dipastikan kena pemutusan hubungan kerja mulai Juni 2025. Karena perusahaan elektronik asal Jepang itu harus gulung tikar. Ternyata Sanken tidak sendirian. Yamaha Music pun sudah tutup duluan. Tahun lalu Sanken yang berlokasi di kawasan industri Cibitung, Bekasi, Jawa Barat telah mem-PHK sebanyak 500 pekerja. Sebelumnya Sanken memproduksi semikonduktor berubah menjadi power supply yang diekspor ke Jepang. Mengapa jelang Ramadan rakyat masih berjibaku dengan problem krisis lapangan kerja? Apakah kapitalisme gagal atasi masalah ini dan bagaimana Islam memberikan solusinya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Lagi-lagi Bung Yona, kita di akhir bulan Syakban dan yang mana detik-detik menuju bulan Ramadan, dan semoga kita beserta juga para pemirsa setia disampaikan dan diberikan kesehatan serta diberikan kewarasan ya Bung Yuwana untuk menghadapi Ramadan, karena tadi yang kita juga telah sampaikan PHK dan juga tidak sedikit ya Bung, ada di mana-mana yang juga beritanya pun di stop atau ibaratnya suruh diliburkan karena ya tadi mungkin biaya yang membengkak atau bisa jadi juga strategi ya Bung Yona untuk tidak memberikan tunjangan hari raya. Dan yang kali ini Bung Yona, mengapa bulan yang dianggap penting dalam mempersiapkan diri untuk Ramadan di bulan Syaban ini Bung Yona? Apa saja amalan yang sebaiknya dilakukan di bulan Syaban, karena juga mengutip beberapa hadis ada yang mengatakan Syaban ini bulan lalai karena di pertengahan bulan Rajab maupun bulan Ramadan, Bung. Ya, baik, Bung Anggi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi memang kondisi kita pada akhir-akhir ini betul-betul harus kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ini akhir bulan Syaban menjelang bulan Ramadan. Benar apa kata Bung Anggi tadi, ada hadis riwayat Imam Nasai itu bahwa bulan Syaban itu bulan yang sering diabaikan, sering dilupakan oleh umat manusia di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal di bulan Syaban ini ada bulan di mana amal manusia itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seharusnya ya ketika amal kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sedang bertakwa itu lebih baik. Tapi memang kondisi kita memang sangat berat sekali ya, kondisi berbagai fenomena yang terjadi di hadapan kita ini eh, apa harga-harga mulai naik, terus kemudian PHK terjadi di mana-mana, terus kemudian kondisi ekonomi yang tidak menentu ini memang harus ke dalam keimanan kita harus kuat betul ya, harus kuat betul untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan ini, apalagi bulan yang penuh bulan suci ya, bulan agung, bulan tamu agung ini memang harus kuat betul kita itu, karena itu memang hendaknya kita memperbanyak ya amal-amal soleh ya, seperti sholat-sholat sunnah, terus kemudian som-som sunnah, bersedekah, berzikir. Ini kan dalam hitungan beberapa hari ke depan sudah masuk satu Ramadan, maka mungkin kalau som sunnah sudah hari hari Senin Kamis misalnya itu sudah lewat ya. Terus kemudian apa eh, saum ayamul bid juga sudah lewat, yang tersisa mungkin memperbanyak qiyamul lail misalnya, berzikir, selalu ingat Allah, terus kemudian membaca Al-Quran, tilawah, termasuk berdakwah ya, terus kita lanjutkan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar dalam berbagai ragam bentuk amal-amal soleh yang lain itu, sehingga kemudian kita
berbahagia ketika amal-amal kita itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita berada dalam keadaan kebaikan-kebaikan begitu, Bung Anggi. Dan menurut Anda, Bung Yuwana, bagaimana Rasulullah memperbanyak puasa atau amal-amal ibadah lainnya di bulan Sya'ban ini, dan mengapa penting untuk memperbanyak amalan-amalan seperti istighfar maupun tobat pada bulan Sya'ban sebelum menuju bulan Ramadan, Bung? Ya, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau suri teladan yang terbaik ya. Qudwah hasanah, uswatun hasanah, satu-satunya makhluk di satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memang dikodok oleh Allah untuk menjadi teladan, untuk menjadi uswah, menjadi suri teladan bagi umat manusia secara umum, lebih-lebih pada kita, teladan bagi kita, bagi umatnya, bagi kaum muslimin, terutama yang mencintai ya. Kita semua insya Allah mencintai itu. Dan pada bulan Syaban itu Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan teladan kepada kita dengan berbagai macam amalan-amalan solih, kebaikan-kebaikan yang beliau tuturkan sendiri ya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa. Itu kata kata Sayyidah Aisyah ya, kata Sayyidah Aisyah, ibunda Sayyidah Aisyah itu melihat Rasulullah SAW itu selalu puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Dan beliau, ibunda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak dalam satu bulan selain Ramadan tadi, kecuali bulan Sya'ban. Sehingga kemudian kalau Ramadan itu Rasulullah Muhammad SAW berpuasa sebulan penuh, nah di bawah bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. eh, Contoh yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita dengan senantiasa berpuasa lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Kemudian ini juga diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para salafus solih ya, mengisi bulan Sya'ban itu dengan banyak membaca Al-Quran, ya, dengan banyak tilawah sampai sampai Imam Baihaqi itu menyebutkan ketika bulan Sya'ban itu tiba, para sahabat dan para tabi'in itu fokus berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa memperbaiki interaksinya dengan Al-Quran. Bahkan ada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu di bulan Sya'ban itu apa yang berinteraksi dengan Al-Quran, meningkatkan intensitas tilawah tilawah dan tadabbur Al-Qur'annya itu betul-betul serius begitu. Betul-betul serius itu. Benar-benar ketika Ramadan tiba itu sudah tinggal landing yang mulus begitu. Jadi persiapan di bulan Syaban untuk menjemput bulan Ramadan itu dengan persiapan yang interaksi dengan Al-Qur'an tadi, dengan sebaik-baik interaksi tadi. Jadi di bulan Syaban lebih banyak membaca Al-Qur'an. Selain itu juga generasi generasi dulu mencontoh Rasulullah SAW itu biasa juga mengeluarkan zakat, sedekah, infak. Ya tujuannya agar orang-orang fakir miskin memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan itu. Jadi teladan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Bung Anggi, ini memang betul-betul harus kita kita resapi, kita hayati betul, sehingga memang kita masuk bulan Ramadan itu dalam kondisi yang tenang, yang qanaah, yang betul-betul siap begitu, tanpa panik meski kemudian kondisi lingkungan kita yang serba tidak menentu ya, mungkin perekonomian tadi PHK dan yang lain sebagainya itu. Begitu, Bung Anggi. Lantas Bung Yuwana, setelah amalan-amalan kita ditingkatkan supaya nanti di bulan Ramadan itu ibaratnya yang tadi sampaikan Bung Yuwana tinggal langsung saja tanpa ibaratnya terkejut dulu karena lama tidak pernah bangun sahur. Lantas bagaimana Bung Yuwana ketika saat bulan Ramadan tiba kita dihadapi dengan tadi yang juga telah Bung Yuwana sampaikan, masalah ekonomi dan khususnya
PHK yang dialami oleh berbagai masyarakat kita yang tercatat hampir 1.000 orang, bahkan yang belum tercatat bisa lebih dari itu ya Bung Yona. Apakah Ramadan tahun ini masyarakat masih dihantui krisis ekonomi khususnya terkait lapangan pekerjaan, Bung? Ya, miris sekali memang Bung Anggi ya. Ketika kita sudah menjelang akhir Sya'ban, menghadapi bulan Ramadan, mendapatkan berita yang seharusnya tidak terjadi ya, agar masyarakat itu masuk bulan Ramadan itu bisa khusyuk, bisa konsentrasi, fokus untuk menjalankan amalan ibadahnya. Oh, ini kok tiba-tiba ada berita yang membuat kita jadi miris sekali, menghantui ya krisis lapangan kerja itu sangat jelas sekali, Bung Anggi. Sedikitnya 400 buruh PT Sangken Indonesia ya itu dipastikan kena PHK mulai Juni 2025. Terus kemudian perusahaan PT Sanken itu kan perusahaan elektronik asal Jepang ya, itu harus gulung tikar. Bahkan sebelumnya Yamaha Music itu juga sudah tutup duluan. Tahun lalu itu Sanken itu dia sudah mem-PHK 500 pekerja. Bahkan sebelumnya ya PT Sanken yang memproduksi semikonduktor ya berubah menjadi power supply yang kemudian diekspor ke Jepang itu eh, eh, 900 buruh ya 900 tenaga kerja 900 karyawan itu kehilangan pekerjaan yang masa kerjanya rata-rata lebih dari 10 tahun 15 tahunan lah itu pada usia produktif ya usia 30 sampai 40 tahun itu jadi mereka sulit mencari kerja pasca di PHK oleh Sanken ini. Artinya memang jumlah pengangguran semakin tinggi. Belum kalau kita lihat eh, problem-problem ketenaga kerjaan ya beberapa waktu yang lalu PT Garmen ya industri tekstil itu juga melakukan PHK besar-besaran. Terus kemudian pabrik sepatu itu juga melakukan PHK yang besar-besar. Jadi jelas sekali Bung Anggi, Ramadan tahun ini itu akan disambut oleh masyarakat, oleh umat dengan sambut yang dengan perasaan yang serba tidak menentu. Jadi karena krisis lapangan pekerjaan tadi. Jadi memang eh, ujian yang sangat berat bagi masyarakat kita sekarang ini adalah ketika menghadapi bulan Ramadan dengan kondisi ekonomi yang serba tidak menentu ini. Di antaranya adalah dengan dihantui krisis lapangan kerja ini, Bung Anggi. Ya. Lantas, apa yang seharusnya dilakukan para pemimpin menjelang Ramadan untuk memastikan keberkahan bulan suci Ramadan ini? Mengingat juga kita mendengar ada lagi yang pengoplos bukan hanya di tingkat bawah ya, Bung. Berita yang saat ini geger, pengoplosnya pun dari atas gitu ya, Bung. Yang katanya dijual Pertamax, nyatanya yang didatangkan Pertalite gitu, Bung. Astagfirullahaladzim. Jadi memang miris, Bung, kondisi kita ini. Ya, problem sistemik di mikro, makro maupun di level global ini memang harus menguatkan keimanan kita. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada zat yang menciptakan manusia, alam dan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu. Itu jadi menjelang terutama menjelang Ramadan ini sebetulnya ini momentum momentum bagi kita semua, bagi masyarakat, bagi pemimpin, bagi para pejabat, bagi siapa saja itu untuk mendapatkan bulan Ramadan yang penuh berkah, ampunan dan rahmat ini betul-betul dihayati gitu, betul-betul eh, ada meaning, ada memberikan makna, memberikan dampak agar kemudian kehidupan kita betul-betul mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Termasuk para pemimpin ya, termasuk para pemimpin ya. Sehingga kemudian memang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Kita semuanya termasuk para pemimpin kita itu harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk meraih keutamaan dan keistimewaan bulan suci ini. Ya, misalnya dengan memanfaatkan bulan Sya'ban yang tinggal hitungan hari ini. Itu. Jadi eh, apa dengan mensucikan jiwa dengan banyak bertobat kepada Allah, banyak-banyak zikir, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
untuk menyesali semua perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian pada bulan Sya'ban ini sebenarnya waktu yang tepat ya untuk melatih membiasakan diri sebelum memasuki Ramadan untuk melakukan ragam ketaatan amal-amal solih yang sangat banyak sekali macamnya itu ya, memperbanyak sholat-sholat sunnah, sholat-sholat tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran setiap hari, terus kemudian sodako dan lain sebagainya, menjauhi dosa-dosa termasuk perbuatan-perbuatan zolim, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang alasan apapun ketika kemudian itu tidak berangkat dari kesadaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan jatuh kepada kemaksiatan. Padahal negeri ini jelas sekali merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dideklarasikan di kemerdekaan itu pada bulan Ramadan juga. Ya, pada bulan Ramadan juga, pada tanggal 17 Ramadan juga. Artinya apa? Negeri ini lahir merdeka dengan kesadaran ketakwaan yang penuh sebetulnya. Kenapa? Karena founding father kita juga mengambil momentum Ramadan sebagai sebagai waktu yang tepat untuk mendeklarasikan kemerdekaan ini sebagai bentuk tahadus bin nikmah sebetulnya kan. Sebagaimana firman Allah ketika ketika memerintahkan untuk wajibnya berpuasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun ini menjadi tujuan dari puasa ini. Makanya kemudian ketika Ramadan sebentar lagi tiba, sekarang ini bulan Sya'ban, ayo kita persiapkan untuk menuju ketakwaan itu. Kita berlatih takwa sejak sekarang ini. Tinggalkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu menzolimi masyarakat, kebijakan-kebijakan yang hanya berpihak pada oligarki saja, itu tinggalkan. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada syariat Allah, terapkan syariat Islam secara kafah. Itu terutama bagi para mengambil kebijakan yang ada di atas itu eh, itu karena mereka lah yang lebih layak untuk bersegera meninggalkan segala bentuk kezoliman terhadap rakyat ini. Jangan sampai kemaksiatan itu terus berkelindan, terus berturut-turut itu. Karena tanggung jawabnya itu sangat besar sekali. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti. Jika para pemimpin ini banyak menzolimi rakyat mereka, ya mereka kelak di akhirat tidak akan masuk surga alias masuk neraka. Ada hadis riwayat Ibnu Hibban ya. Ma min abdin yastara'ayya Allahu ri'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda kepada para pemimpin, kepada para penguasa, bahwa tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang pemimpin, seorang penguasa yang telah Allah amanai untuk mengurusi urusan umat, urusan rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menzolimi rakyatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi dirinya. Itu Masya Allah ya, Masya Allah, Subhanallah ya. Jadi eh, bulan Syaban ini adalah momen yang tepat ya, khususnya bagi para pemimpin untuk segera menghentikan segala bentuk kezaliman, menegakkan keadilan dan menjalankan amanah dengan sebenar-benarnya. Jika mereka itu sungguh-sungguh, Allahumma amin ya, harus sungguh-sungguh untuk bertakwa, itu harus sungguh-sungguh ya. Itu ingin, kalau sungguh-sungguh ingin mendapatkan keberkahan pada bulan Ramadan ini, maka jalannya adalah tinggalkan itu bentuk kezaliman-kezaliman sebelum bulan suci itu tiba. Begitu, Bung Agi. Wallahu alam bisawab. Baik, jazakallah Bung Yona untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi ini saat yang tepat untuk bagi para pemimpin ataupun para pemegang kebijakan untuk meninggalkan seluruh kezaliman dan yang tadi disampaikan Bung Yona menuju ketaatan yang sesungguhnya. Jazakallah sekali lagi Bung Yona untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini.
Demikian pemirsa Ella News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.